Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk mengikuti materi teks narasi pada hari ini. Tapi sebelumnya, saya sarankan untuk mengenakan earphone atau headset sehingga lebih fokus atau lebih berkonsentrasi untuk menyimak materinya. Baik, kita lihat yang pertama tentang kompetisi dasarnya. Mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Yang kedua, materi pokok. Materi pokok, unsur-unsur pembangun cerita narasi dan struktur cerita narasi. Pengertian teks narasi. Teks narasi adalah bacaan berupa karangan yang bersifat imajinatif dengan menceritakan atau menuturkan sesuatu berdasarkan hal yang ditemukan. Kita lihat tentang struktur teks narasi. Yang pertama, orientasi adalah pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Yang kedua, komplikasi, berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah sampai masalah itu memuncak. Yang ketiga adalah resolusi, berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Yang keempat, ending, hasil akhir dari sebuah resolusi. Bisa berupa happy ending dan juga sad ending. Unsur pembangun teks narasi. Unsur pembangun yang pertama adalah tema. Tema adalah hal yang menjiwai seluruh isi cerita atau karangan. Yang kedua, alur. Alur adalah jalan cerita atau rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Jenisnya, yang pertama, alur maju atau progresif. Tahapannya sebagai berikut. Terdiri dari tahapan pengenalan, tahapan kemunculan konflik, tahapan konflik memuncak, kemudian tahapan konflik menurun, dan tahapan penyelesaian. Yang kedua, alur mundur atau regresi. Tahapannya adalah dimulai dari bagian penyelesaian, konflik menurun atau antiklimaks, kemudian konflik memuncak atau klimaks, dan kemunculan konflik, kemudian ke bagian pengenalan. Yang ketiga, alur campuran atau maju dan mundur. Tahapannya terdiri dari klimaks atau puncak konflik, kemudian kemunculan konflik, pengenalan, kemudian antiklimaks atau konflik menurun, setelah itu kembali ke penyelesaian. Tentang latar cerita. Latar adalah hal yang mewarnai cerita berupa tempat, bisa waktu, suasana, atau situasi penceritaan. Yang keempat, penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak yang dimainkan dalam sebuah cerita. Seperti yang pertama, protagonis, yaitu tokoh cerita yang mendukung kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Sementara antagonis, yaitu tokoh cerita yang menentang kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Kemudian ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh cerita yang menjadi penengah protagonis dan antagonis. Terdapat juga tokoh yang hanya sesekali numpang lewat, yang biasa kita sebut dengan tokoh figuran. Lanjut di yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang memposisikan dirinya dalam menyampaikan cerita. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, ditandai dengan tokoh aku. Jadi si pengarang di sini menjadi tokoh utamanya dengan menandai tokoh cerita dengan kata aku. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga, ditandai dengan tokoh dia, ia, dan nama tokoh cerita. Dodo misalnya, atau Syamil misalnya. Nah, itu adalah sudut pandang orang ketiga yang dimainkan oleh si penulis cerita.
Lalu sudut pandang campuran. Di sini pengarang menjadi sebagai pengatur cerita atau istilahnya dalang, dapat menjadi siapa saja dalam tokoh cerita tersebut. Bisa menjadi tokoh utama, tokoh sampingan, dan juga tokoh orang ketiga. Jadi, pengarang di sini serba tahu atau bisa masuk ke dalam tokoh siapa saja. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penulis menyampaikan cerita dengan diksi atau pilihan kata yang dipergunakannya. Apakah mudah dipahami oleh pembaca atau sulit dicerna oleh pembacanya. Kemudian amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya, baik itu tersurat maupun tersirat. Tersurat di sini disampaikan secara langsung oleh si penulisnya, sedangkan tersirat disimpulkan langsung oleh si pembaca. Lanjut di ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, berisi kisah atau cerita peristiwa tertentu. Yang kedua, terdiri dari beberapa paragraf dengan gaya bahasa naratif. Yang ketiga, memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas. Yang keempat, terdapat konflik atau permasalahan. Yang kelima, memiliki unsur-unsur pembangun cerita seperti tema, alur, latar, dan penokohan. Jenis karangan narasi. Yang pertama, karangan narasi informatif. Adalah karangan narasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi secara tepat mengenai sebuah peristiwa. Karangan narasi informatif ini juga bertujuan untuk memperluas pengetahuan para pembaca mengenai kisah yang disajikan. Yang kedua adalah cerita karangan ekspositorik. Adalah karangan narasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kisah hidup seseorang. Dalam karangan narasi ekspositorik, penulis harus menuliskan suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya, tanpa ditambahkan atau dibumbui dengan kisah fiktif, imajinasi, atau daya hayal. Karangan narasi ekspositorik biasanya mengangkat kisah hidup seseorang, mulai dari kehidupan masa kecil, masa remaja, masa pendidikannya, dan masa akhirnya. Menggunakan bahasa yang logis berdasarkan fakta atau hal yang nyata, serta bersifat objektif berdasarkan apa adanya. Yang ketiga, karangan narasi artistik. Adalah karangan narasi yang bentuk karangannya memiliki maksud dan tujuan khusus. Karangan narasi sugestif adalah karangan narasi yang bertujuan untuk memberikan sugesti atau meyakinkan pembaca dapat menjadi seseorang yang lebih baik. Yang kelima, karangan narasi fantasi adalah cerita fiksi bergenre atau berjenis fantasi, dunia imajinatif, daya hayal yang diciptakan oleh si penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan hal yang biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema fantasi biasanya bersifat magic, supranatural, atau futuristik. Ciri kebahasaan teks narasi. 1. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan, seperti aku, mereka, dia, dan nama tokoh cerita. Yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera, seperti melihat, meraba, dan merasakan. Kemudian yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias. Biasanya menggunakan perumpamaan atau ibarat. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu, seperti lalu, kemudian, selanjutnya, berikutnya, setelah itu. Nah, itu adalah contoh dari kata urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata ungkapan keterkejutan, seperti wow, waduh, duhai,
atau aduhai. Yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita, misalnya ditandai dengan tanda kutip atau tanda petik 2. Contoh, cerita narasi yang menggunakan gaya penulisan fantasi dalam novel dan film, yaitu ada novel Eragon, Harry Potter, Narnia, dan sebagainya, yang memuat kesan sihir, makhluk ajaib, dan sulit diterima akal, sangat bertentangan dengan kehidupan nyata. Nah, itu contoh-contoh dari teks narasi fantasi. Sedangkan contoh untuk teks narasi expository, di sini saya tampilkan tentang biografi Andrea Hirata. Ada bagian orientasi atau pengenalan. Kita lihat, Andrea Hirata Seman Hadi Harun lahir di Pulau Belitung 24 Oktober 1982. Andrea Hirata merupakan anak keempat. Ayahnya bernama Seman Said Harunaya dan ibunya bernama N.A. Mastura. Komplikasi, ini untuk bagian komplikasi atau permasalahan. Andrea Hirata dilahirkan di sebuah desa yang termasuk desa miskin. Letak desa tempat ia lahir berada di pelosok Pulau Belitung. Keterbatasan yang ia alami sewaktu kecil cukup mempengaruhi kepribadiannya. Dari keterbatasan di sekelilingnya, ia banyak mendapatkan motivasi dalam menjalani hidup. Ia memiliki bakat menulis resolusi. Nama Andrea Hirata sebenarnya bukanlah nama pemberian asli yang diberikan kedua orang tuanya. Orang tuanya memberi nama Akil Badarudin ketika ia lahir. Ia mengganti nama pemberian orang tuanya dengan Wadhud, koda atau ending. Wadhud kembali mengganti namanya menjadi Andrea Hirata Seman Hadi Harun sejak ia remaja. Hal ini dikarenakan ia merasa terbebani dengan nama tersebut. Sampai akhirnya orang-orang lebih mengenalnya dengan nama Andrea Hirata daripada nama lahirnya. Contoh teks narasi artistik berjudul Keluarga Cemara. Bagian orientasi. Ara adalah nama panggilanku. Nama panjangku adalah Cemara. Bapak yang memberiku nama Cemar. Aku mempunyai seorang ibu yang sangat baik. Aku mempunyai kakak perempuan yang cantik dan baik, walaupun ia terkadang suka marah. Kemudian bagian konflik. Aku bersyukur karena diberi keluarga yang harmonis dan serba kecukupan. Namun, kondisi menjadi terbalik ketika rekan kerja Bapak mengkhianati Bapak. Seluruh aset perusahaan dan harta pribadi keluarga kami berhasil direbut olehnya. Kondisi ini membuat aku dan keluarga harus pindah ke desa di rumah peninggalan kakek. Rumahnya kecil. Kalau hujan sering bocor, letaknya di tengah sawah. Hampir tidak ada yang bisa dibanggakan dari rumah peninggalan kakek ini. Bukan seorang bapak namanya kalau putus asa di tengah kondisi ini. Bapak selalu menghibur dan mengayomi kami di tengah kondisi kami sangat jauh berbeda dengan yang dulu. Bapak selalu tersenyum dan mengatakan bahwa Bapak akan berusaha untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Bapak selalu kelihatan tegar dan penuh semangat. Bagian resolusi. Bapak memulai lagi usahanya. Setiap hari, Bapak berangkat sangat pagi dan pulang larut malam. Semua itu Bapak lakukan untuk menepati janjinya kepada kami untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Hasil memang tidak akan mengkhianati usaha. Perlahan, Bapak mampu mengembalikan apa yang pernah hilang. Bagian ending. Berkat kegigihan dan ketekunan Bapak, akhirnya kami sekeluarga dapat mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Sebuah kehidupan yang pernah diberikan untuk keluarga kami. Direbut oleh orang jahat, dan akhirnya kembali lagi kepada kami. Bila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komen. Kalian juga boleh share atau subscribe di channel YouTube-nya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.